Selamat pagi sahabat KKS yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di podcast Duduk Diam di Kaki Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Imamat pasal 9 dan 10. Supaya firman ini melekat di hati sahabat KKS kalian, saya anjurkan sahabat KKS untuk sudah membaca terlebih dahulu Imamat pasal 9 dan 10. Sebelum memulai renungan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan penuh kuasa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan, mendengarkan apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Kami mau buka mata hati dan telinga kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk kami semakin lebih memahami isi hati Tuhan kami. Amin. Imamat 9 dan 10. Sahabat KKS, ada dua macam api dari dua pasal ini. Pertama, api Tuhan. Sebagai tanda Tuhan berkenan akan persembahan Musa dan Harun, sebelum pengutusan sebagai imam dibersihkan dengan korban penghapus dosa. Seperti api yang diturunkan Elia di hadapan 450 nabi Baal. Musa, Harun, Elia, contoh orang-orang yang bisa menurunkan api dari surga. Kedua, api asing. Api ini dibawa oleh anak-anak Harun yang melanggar ketetapan keimanan. Akibatnya adalah kematian kedua anaknya, yaitu Nadab dan Abihu. Api asing itu apa di zaman kita sekarang? Kita punya api murni dari Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kita bisa melayani, kita bisa berapi-api di dalam Tuhan, on fire. Tapi saat ada dosa yang tersembunyi dan kita tetap melayani, itu namanya api asing. Saat kita bawa api asing, kematian rohani yang terjadi. Masih bisa pelayanan tapi hanya aktivitas, tidak berdampak apapun pada yang dilayani. Cirinya tidak bisa mengusir setan dan tidak bisa mendatangkan mujizat, tapi pelayanan jalan terus alias agamawi. Mari simak Imamat 9 ayat 7. Kata Musa kepada Harun, "Datanglah mendekat kepada mezbah, olahlah korban penghapus dosa dan korban bakaranmu, dan adakanlah pendamaian bagimu sendiri dan bagi bangsa itu. Sesudah itu, olahlah persembahan bangsa itu dan adakanlah pendamaian bagi mereka, seperti yang diperintahkan Tuhan." Sahabat KKS, mengapa Yesus mati di atas kayu salib? Mendamaikan umatnya dengan Bapa melalui darahnya. Sudah pada paham semua, kenyataannya kita sendiri membuat bermusuhan dengan Bapa. Kapan itu terjadi? Mari kita simak Yakobus 4 ayat 4. "Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah." Lalu Yohanes 14 ayat 21. "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatukan diriku kepadanya." Disebutkan juga di Keluaran 10. Mengapa Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, mati di saat pelayanan? Bawa api asing. Oh, mana buktinya api asing? Simak Imamat 10 ayat 1. Kemudian anak-anak Harun, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya, serta menaruh ukupan di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Lalu
Harusnya bagaimana? Mari kita simak Keluaran 30 ayat 6-9. Haruslah kau taruh tempat pembakaran itu di depan tabir penutup tabut hukum, di depan tutup pendamaian yang di atas loh hukum, di mana aku akan bertemu dengan engkau. Di atasnya haruslah Harun membakar ukupan dari wangi-wangian. Tiap-tiap pagi apabila ia membersihkan lampu-lampu, haruslah ia membakarnya. Juga apabila Harun memasang lampu-lampu itu pada waktu senja, haruslah ia membakarnya sebagai ukupan yang tetap di hadapan Tuhan di antara kamu turun-temurun. Di atas mezbah itu, janganlah kamu persembahkan ukupan yang lain, ataupun korban bakaran, ataupun korban sajian, juga korban curahan, janganlah kamu curahkan di atasnya. Jadi, harusnya yang menyalakan api adalah imam besar, yaitu Harun. Kita yang sudah dipanggil untuk melayani, jangan pernah melakukan ketidakakuratan. Padahal sudah tahu aturan-aturan, tapi kita langgar terus. Nadab dan Abihu, 2 orang yang beberapa kali dibawa Musa untuk naik ketemu Tuhan, berarti tahu semua protokoler dan aturan-aturan keimaman. Mari simak Keluaran 24 ayat 1. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Kalau kita baca juga di Imamat 10 ayat 9-10, ada aturan. Simak Imamat 10 ayat 9-11. Janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, engkau serta anak-anakmu, bila kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Haruslah kamu dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis, dan haruslah kamu dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa. Buat kita, sekarang penerapannya bagaimana? Lalu simak 1 Timotius 3 ayat 1-13. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken-diaken, haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari 1 istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Sahabat KKS, mari berdoa buat kota kita. Mintakan ampun supaya tidak ada bencana,
diluputkan dari semua murka dan hukuman. Berhenti memikirkan masalah kita sendiri, mulai melihat sekeliling, mintakan ampun buat keluarga, mintakan ampun buat pemimpin negara, pemimpin rohani, para imam. Mari kita simak Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Marilah berdoa untuk dosa perzinahan homoseksual. Perhatikan bahwa firman Tuhan sudah jelas mengatakan bahwa mereka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Belatung-belatung yang menggerogoti alat kelamin ditaruh di pusatnya neraka. Sahabat KKS, saya tidak sedang menakut-nakuti, tapi saya sedang memberitahukan. Pergunakan tangan, mulut, telinga, mata, seluruh tubuh untuk memuliakan Tuhan. Sahabat KKS, firman Tuhan adalah pelita bagi kita. Melalui firman Tuhan, kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita di dalam Tuhan. Mari bertekun memahami isi hati Tuhan, bertumbuh setiap hari, serta berjalan dalam terang cahaya-Nya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.